9 fakta menarik tentang kepribadian INFJ. Pernahkah Anda bertemu dengan seorang teman yang ketika diminta curhat, mereka benar-benar mengetahui apa yang ada di dalam dan di luar diri Anda? Sementara itu, Anda hanya bisa takjub karena teman Anda mengingat semua detail yang Anda berikan kepadanya. Apakah kamu punya teman seperti cerita di atas? Jika demikian, teman Anda mungkin cocok dengan salah satu ciri kepribadian seorang INFJ, yang jeli terhadap lingkungannya dan mampu mengingat detail tanpa sepengetahuan Anda. Oleh karena itu, jika Anda bertemu orang dengan salah satu ciri kepribadian INFJ, saya sarankan Anda lebih memperhatikan apa yang Anda katakan ya, saat curhat. Jadi mungkin Anda penasaran dengan ciri kepribadian ini. Oleh karena itu, saya akan menjelaskan dari pemahaman hingga fakta menarik tentang INFJ. Apa itu kepribadian INFJ? INFJ adalah tipe kepribadian yang merupakan singkatan dari I atau introversion, N atau intuition, F atau feeling, J atau judging. Secara keseluruhan, Anda dapat mengatakan bahwa orang INFJ cenderung melihat kehidupan dengan cara yang bermakna dan imajinatif. Berikut adalah fakta-fakta menarik tentang INFJ. 1. INFJ sering merasa berbeda dari orang lain di sekitarnya. Dalam persahabatan, INFJ merasa berbeda dari orang-orang di sekitarnya karena mereka sering merasa tidak nyaman bersama. Sekalipun INFJ memiliki banyak teman, mereka belum tentu menemukan teman yang memiliki visi dan misi yang sama. Jadi tidak ada yang salah dengan INFJ yang lebih mementingkan kualitas pertemanan mereka daripada kuantitas pertemanan yang membuat mereka tidak berkembang. Tipe kepribadian ini bisa membingungkan karena INFJ seringkali terlihat berbeda dari orang yang mereka temui. INFJ juga cenderung sedikit menunjukkan diri mereka dan hanya menunjukkan bagian dari diri mereka yang memungkinkan mereka diterima di depan banyak orang. 2. INFJ sering disalahartikan sebagai ekstrovert. Sebenarnya INFJ cenderung sangat tertarik pada orang lain saat mengobrol. Tapi bukan berarti mereka bisa disebut ekstrovert, hanya saja mereka sangat tertarik saat bertemu seseorang secara langsung. Padahal, salah satu tanda INFJ adalah suka berpartisipasi dalam aktivitas keramaian, dan penasaran dengan sifat orang lain. Namun, INFJ masih membutuhkan lebih banyak waktu menyendiri untuk memulihkan energinya yang sebelumnya terkuras. Sedangkan jika terlalu lama berada di luar, mereka akan sangat gelisah dan kelelahan. Akibatnya, kecemasan bisa tiba-tiba muncul. 3. Kehadiran INFJ biasanya membuat orang nyaman. Saat Anda mencoba untuk duduk dengan INFJ, dalam beberapa menit mudah untuk berbagi rahasia atau impian Anda dengan mereka. Ini karena INFJ memiliki bakat untuk membuat orang merasa nyaman di sekitarnya. INFJ juga dikenal suka mendengarkan ketika orang lain berbicara. Jadi tidak ada salahnya INFJ bisa menjadi tempat terpercaya bagi orang-orang untuk berbagi berbagai masalah yang mereka hadapi. 4. INFJ mudah menjauh dari seseorang. Tidak diragukan lagi INFJ dikenal sensitif dan empati. Namun di satu sisi, mereka juga rentan terhadap hal-hal yang membuat mereka tidak nyaman. Hal-hal yang tidak menyenangkan bisa terjadi kapan saja. Misalnya ketika ada orang yang sering memanfaatkan kebaikan INFJ. Atau, misalnya, hal tidak nyaman yang terjadi saat INFJ terus-menerus didominasi oleh orang lain. Karena alasan ini, mudah bagi INFJ untuk menarik diri dari seseorang yang mereka yakini membawa energi negatif bagi mereka. Hal ini bisa dilakukan dengan mulai meng-unfollow orang tersebut di media sosial atau bersikap seolah-olah belum pernah bertemu. 5. INFJ sulit untuk menjadi terkenal. Kepribadian INFJ suka bergaul dengan orang lain dan mendukung apa yang mereka sukai. Namun di satu sisi, INFJ juga enggan berteman dengan seseorang yang tidak menghargai dan tidak berbagi visi dan misinya.
Oleh karena itu, sulit bagi seorang INFJ untuk menjadi terkenal karena mereka begitu setia pada keyakinannya. Akibatnya, mereka akan lebih banyak diam ketika merasa nilai-nilai mereka tidak lagi dihargai. 6. INFJ adalah penjaga yang baik. INFJ memiliki rasa solidaritas yang kuat untuk membantu seseorang, selain menjadi pemecah masalah. Maka dari itu, tidak salah jika INFJ sering disebut sebagai advokat, profesional hukum yang suka memberi nasihat. Kepribadian INFJ cukup bersemangat untuk memperjuangkan apa yang mereka yakini, terutama dalam hal membantu seseorang. Namun pada kenyataannya, INFJ lebih memilih menjaga perdamaian daripada menantang orang lain. Cara penyampaiannya adalah melalui komunikasi asertif. Oleh karena itu, INFJ adalah tempat yang tepat untuk mengungkapkan perasaan Anda tentang masalah yang sedang Anda hadapi. 7. INFJ pandai menulis dan berbahasa. Tipe kepribadian INFJ kesulitan mengungkapkan perasaan dan pendapatnya. Tapi bukan berarti mereka tidak bisa berbicara di depan umum. Jadi daripada orang lain tidak mengerti ketika dia berbicara, mereka lebih memilih diam dan mengungkapkan perasaannya secara tertulis. Misalnya seperti novel, buku harian atau tulisan kreatif seperti artikel populer. INFJ juga dikatakan pandai menulis karena mereka dapat memahami dan mempelajari dunia di sekitar mereka. Maka jangan heran jika mereka dapat dengan mudah mengungkapkan ide-ide mereka berdasarkan apa yang mereka rasakan, dan menggabungkannya dengan kreativitas mereka. 8. INFJ tidak suka basa-basi. Bagi INFJ, obrolan ringan tidak hanya menghabiskan banyak energi, tetapi juga tidak banyak gunanya. INFJ suka berbicara tentang hal-hal yang sangat berarti dan penting bagi tujuan mereka di dunia ini. Jadi saya akan mengatakan bahwa tipe kepribadian INFJ menghabiskan banyak waktu sendirian untuk merenungkan tujuan dan makna dari apa yang terjadi pada mereka. 9. INFJ adalah visioner dan suka mengambil risiko. INFJ adalah seorang visioner yang suka melihat masa depan secara terencana sampai tujuan akhir yang baik tercapai. Namun di satu sisi, mereka sering lupa melihat realita yang mereka hadapi. Oleh karena itu, bagi Anda yang memiliki teman INFJ, tidak ada salahnya memberikan dukungan saat merencanakan masa depannya. Misalnya, katakan saja pada mereka untuk tetap idealis tetapi juga realistis ketika melihat rencana masa depan yang berbeda. Nah, ini semua fakta menarik yang saya rangkum dari berbagai sumber. Semoga dengan adanya artikel ini, khususnya buat kamu atau orang-orang di sekitar kamu yang bertipe kepribadian ini, kamu bisa banget belajar tentang INFJ.